Selamat datang dan selamat siang serta selamat bergabung kepada seluruh peserta workshop nasional pada acara Public Speaking dengan tema Discover Your Best Potential. Dipersilahkan kepada kakak-kakak peserta yang sudah join untuk fokus dan serius dalam mengikuti workshop kali ini. Kali ini senang sekali rasanya saya Poppy Armaliani selaku Master of Ceremony pada hari ini. Baik kakak-kakak, boleh kita absen terlebih dahulu ya. Untuk kakak-kakak bisa di-ring terlebih dahulu di zoomnya untuk ditulis nama serta asal kotanya. Contoh, Poppy Jakarta, bisa di spasi ataupun di garis bawah. Boleh? Selamat bergabung kepada seluruh peserta, bisa diabsen dari kota mana saja, langsung di kolom chat ya, silahkan. Saya lihat terlebih dahulu, ada berapa orang yang sudah join? Sudah ada 1000? Masya Allah. Ya, silahkan bisa diketik di kolom komentar ya, di kolom chatnya, dari asalnya mana saja. Ada yang dari Jakarta, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, bisa langsung di chat di kolom komentar. Karena saat ini musimnya lagi musim hujan panas ya kakak. Semoga kakak semoga dalam keadaan yang sehat dan insya Allah diberikan kenikmatan yang selalu positif ya untuk kita. Karena hari ini telah digerakkan hati kita untuk hadir dalam acara workshop nasional. Tentunya kita akan kupas tuntas berkaitan tentang public speaking seperti itu. Silakan bisa langsung di chat di kolom komentar. Apakah sudah ada? Medan, Masya Allah, Horas ya, Horas Medan ya. Kalau Medan, dari Medan, selain Medan siapa aja kak? Jakarta. Ada Jakarta, Jakartanya di mana kakak? Hujan gak? Nah kalau di Medan di mana? Di Medan apakah lagi musim hujan atau musim panas ya saat ini? Ada siapa lagi kak yang join? Cerah kak di Medan. Cerah kak di Medan, wah. Kalau di Jakarta kita di Tangerang Selatan gerimis kak. Ya semoga kakaknya sehat selalu ya. Boleh disebutkan juga namanya serta asal kotanya, namanya siapa? Jakarta kak. Oke, itu Hadi ya, kakak Hadi dari Jakarta. Kamu Tia dari Medan. Kak Hoirunisa, wah banyak juga ya dari Medan ya kakak ya. Horas ya, kakak Hoirunisa. Dan dipersilakan untuk para peserta menyalakan kameranya ya, on cam ya. Silakan menyalakan kameranya supaya kita bisa interaksi lebih jelas kakak-kakak ya, biar saya bisa lihat nih kakak-kakak wajahnya ya, yang cantik dan ganteng tentunya ya. Ada kakak Hafiz, ada kakak Rista ya, silahkan bisa dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Dan tentunya acara ini diselenggarakan oleh LES, Language and Education Solution, dan bisa follow dulu ya Instagram kita, ada @lesglobal.id. Email kita yaitu info.lesglobal.id, dan kita juga punya websitenya ya kak, ada lesglobal.id. Nah bagi kakak-kakak yang punya Instagram nih, boleh di follow dulu ya Instagram kita, lesglobal.id. Nanti kalau kakak mau upload story ya, bisa langsung di tag atau mention di Instagram kita. Insya Allah nanti akan kita repost ya kak ya. Tentunya acara ini berlangsung berkat kerjasama dengan Les Global ya, karena tentunya kita akan mengupas tuntas berkaitan tentang public speaking dan bagaimana supaya kita berbicara di depan umum dengan baik, lancar, tanpa nervous gitu ya tentunya. Atau nervousnya kita nikmati ya kak ya. Silakan kakak Mutia, kakak Rista, kakak Hadi, kakak Dewi, dan kakak Nisa. Masya Allah kak Nisa, Hairun Nisa Dolai. Kakak, assalamualaikum. Terima kasih sudah menyalakan kameranya ya kak ya. Kakak Hairun Nisa bisa di on mikrofonnya. Bagaimana kabarnya kak, sehat? Ya, alhamdulillah sehat kak. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari Medan betul ya kak ya? Iya benar. Ya, Horas kak. Yang itu yang saya tahu ya kak ya. Ada Ibu Mutia. Oh Ibu Mutia, Masya Allah. Ibu dari mana ibu? Dari Medan juga. Wow, Medan juga ya. Jangan-jangan ini satu kota ya kak ya? Iya, satu kota. Satu kota kak? Iya.
Oke, lanjut lagi ada Karista, boleh di on kameranya Karista, Kak Hadi dan Kak Dewi ya. Silahkan untuk menyalakan kameranya supaya nanti dari awal sampai akhir nyalakan kamera dan kita harus interaktif karena workshop ini berkaitan tentang praktek, jadi nanti kita harus banyak praktek, interaktif dan aktif. Dan tentunya nanti bagi peserta yang beruntung dan sangat aktif akan ada door prize, betul ya Kak ya? Akan ada door prize yang menarik, jadi nanti mohon untuk praktek yang sangat aktif dan interaktif tentunya bersama pemateri kita yaitu Mr. Zain Ali. Boleh kakak, Kanisa boleh follow Instagram kita, sudah follow belum Kanisa? Di lesglobal.id ya. Dan di workshop nasional ini tentunya yang kita dapatkan pastinya materi workshop yang sangat eksklusif ya Kak. Dan akan ada public speaking community, nanti akan ada komunitas public speaking dan ada e-sertifikat. Jadi nanti sertifikatnya akan diberikan soft file kepada kakak-kakak semuanya. Dan bismillah, setelah mendengarkan materi atau workshop nasional pada hari ini, kita bisa menemukan potensi terbaik dalam diri kita, mulai dari gestur, bahasa tubuh kita, maupun cara kita berkomunikasi, khususnya di depan umum ya Kak ya. Bismillah, kita bisa, kita yakin, dan kita percaya diri. Baik Kakak Mutia, Ibu Mutia, dan Kakak Nisa, serta peserta yang lain bisa di on mikrofonnya, karena akan ada jargon dari saya. Nanti kalau saya bilang public speaking, jawabnya saya yakin, saya bisa, saya percaya diri. Bisa ya Kak ya? Bisa di on kamera dan on mikrofon. Kita tes dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Public speaking, saya yakin, saya bisa, saya percaya diri. Oke, sudah ada juga, baik, ada Kak Dewi Triana. Selamat bergabung kakak, terima kasih sudah menyalakan kameranya. Ada yang bergabung juga Kak David ya. Selamat bergabung Kak David. Kak David dari mana Kak asalnya Kak? Bisa menyalakan kameranya kakak? Dan bisa di kolom chat juga. Berasal dari kota mana? Tadi sudah disebutkan ada dari Jakarta, ada juga dari Medan, Masya Allah ya. Ada yang dari Kalimantan, mungkin dari Papua ya, atau dari Batam dan seterusnya. Bisa langsung di chat di kolom komentar. Sudah ada 10.000 Kak yang join Zoom kita. Wah, Masya Allah ya. Langsung saja dinyalakan kameranya. Dan yang belum follow Instagram kita bisa follow ya Kak ya, di @lesglobal.id. Silahkan follow Instagram kita. Nanti kalau kakak mau buat story bisa di screenshot ya workshop nasional pada hari ini dan di tag ataupun mention di Instagram kita lesglobal.id. Dan media partner kita yaitu Les TV disupport juga oleh Nice Indonesia ya Kak. Baik, sebentar lagi akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya punya pantun ya kakak-kakak. Bisa dijawab cakep ya. Haji Salam suka bersedekah. Cakep. Yang jawab salam, insya Allah hidupnya berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menggerakkan hati kita sehingga kita dapat bertatap muka secara online dalam acara Public Speaking dengan tema Discover Your Best Potential, Sabtu 16 November 2024 bersama Mr. Zain Ali dengan nama asli Hussein Muhyiddin Ali. Baiklah, selanjutnya yaitu doa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai.
berdoa selesai. Oke, masih ingat jargonnya kan? Kalau saya bilang public speaking, jawabnya apa? Ada ingat? Saya yakin, saya bisa, saya percaya diri. Oke, sekali lagi ya Kak ya. Public speaking, saya yakin, saya bisa, saya percaya diri. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum lanjut ke CV pembicara kita atau narasumber kita, ya terima kasih ya plus itu ya kayak online-nya ya Karista ya, terima kasih. Saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Mr. Zain Ali. Mr. Zain Ali ini nama lengkapnya Hussein Muhyiddin Ali. Beliau ini Masya Allah ya, menjabatnya banyak ya, sebagai Direktur LKPLS Global Solusi, konsultan NICE Indonesia Impact. Lalu beliau juga adalah Ketua Yayasan PGTK Bunga Bangsa, CEO owner pabrikguru.com, Wakil Direktur School of Human atau SOH, serta beliau ini praktisi pendidikan sejak tahun 2015 dan native English speaker. Beliau ini banyak mengisi acara, workshop, seminar dan sebagainya di seluruh Indonesia tentunya. Bahkan bisa mencapai internasional. Dan adapun pendidikan beliau, Mr. Zain ini dari tahun 2007 sampai 2011 di General Education Diploma atau GED, Berkeley County School District, South Carolina, USA, dan di tahun 2012 hingga 2014 Trident Technical College di South Carolina, USA, dan banyak sekali ya Masya Allah ya, kita bisa lihat ya gelar non-akademik dari Mr. Zain ya. Ada Certified Public Speaking atau CPS, lalu Certified Counseling Skill atau CCS, ada juga Certified Therapy Skill atau CTRS, Masya Allah luar biasa ya. Ada Certified Coaching Skill atau CCHS, dan beliau ini juga sertifikasi ya, Certified Trainer BNSP, Masya Allah, BNSPRI ya Kak ya. Luar biasa sekali gelar yang didapatkan oleh Mr. Zain ya, Masya Allah luar biasa. Dan follow juga Instagram Mr. Zain Ali di mr.zain.ali. Baik, bersiap-siap untuk kakak-kakak semuanya untuk fokus dan serius dalam mengikuti workshop kali ini. Bisa menyalakan kameranya ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sambut pembicara kita, yaitu Mr. Zain Ali. Pak Mr. Terima kasih luar biasa MC kita pada siang hari ini, Mbak Popi atau Kak Popi. Terima kasih atas penyambutannya yang luar biasa. Terima kasih pada seluruh peserta yang bergabung pada workshop kita siang hari ini. Mudah-mudahan workshop kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang paling penting, ingin saya sapa diri saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ada Miss Mutia, sahabat saya dari Medan. Welcome Miss, terima kasih. Sudah lama sekali kita tidak duduk di Kopi Aceh ya. Luar biasa. Salam jumpa lagi Mas. Terima kasih Mas. Sama-sama. Friends, Bapak Ibu, kakak-kakak yang saya hormati, izin untuk kali ini bentuk acara kita ini bukan seminar ya, bukan ceramah ila yaumil qiyamah ya, tapi ini workshop di mana kita berpartisipasi dan latihan bersama. Nah, komitmen sudah dilakukan sama Kak Popi. Saya minta satu komitmen lagi, yaitu anggap we are all forever 21. Kita semua satu usia. Dalam rangka apa? Tidak ada lagi yang lirik kiri kanan. Oh nggak enak ada senior, oh nggak enak ada adik. We are all forever 21. Terutama ibu-ibu paling senang forever 21 ya. Bolehlah kita sama-sama sharing.
sama-sama melakukan aktivitas, dan di tengah-tengah seminar di tengah-tengah workshop ada pertanyaan, silakan langsung raise hand ya. Silakan langsung raise hand, ataupun ada yang kurang clear, jangan sekali-kali sungkan untuk bertanya dan berinteraksi. Are we ready? Boleh jempolnya ditunjukkan? Ada reaction ataupun langsung? Are we ready? Ready. Jika ready, tunjukkan jempolnya kepada kita semua. Oke, luar biasa. Sebelum kita mulai, saya ingin mendengarkan cerita dari setiap peserta yang ready dan hadir. Kita di sini melihat statistik. Saya tidak tahu apakah ini 100% benar jika 75% manusia, tidak hanya di Indonesia, punya semacam glossophobia atau fear of public speaking. Inilah sebuah statistik yang tidak asing ya, boleh dicek. Even it's not 100%, tapi kita bisa melihat bahwa tidak asing, setiap manusia itu punya fear, ketakutan untuk berbicara di hadapan umum. Ya atau tidak? Betul sekali. Maka itu tidak perlu jauh-jauh dari saya pribadi. Pertama kali berhadap dengan audiens, dengan waktu itu orang tua wali murid di sekolah saya gemeteran begini, keringat dingin, selalu merasa harus ke kamar kecil padahal tidak. Nah, ini semua dampak atau efek dari glossophobia. Nah, glossophobia ini bukan terminal illness ya, bukan penyakit atau kondisi yang seumur hidup. Tapi ini kondisi sementara, temporary condition, di mana ketika dilatih maka kita akan bisa mengatasi semua gejala-gejala glossophobia. Oke, sekarang saya ingin tahu cerita daripada teman-teman. Siapa saja yang bisa sharing kepada kita, what do you feel? Apa yang Anda rasakan ketika dituntut harus berbicara di forum resmi ataupun non resmi di hadapan banyak orang? Boleh? Ada volunteer pertama sharing? Boleh yang paling senior kali ya. Boleh. Ya. Senior tapi forever 21 ya. Siap. Silahkan. Tell us how you feel. Alright. Pertama yang saya rasakan itu tidak tahu mau bilang apa. Oke. Maksudnya kadang-kadang ide tidak ada sama sekali, atau misalnya disuruh, oke, saya harus memberikan kata sambutan. Sambutannya apa yang harus saya bilang ya? That's the first thing. Maksudnya ide untuk dalam satu konteks, satu suasana. Terus yang kedua, ya melihat banyak orang, ngomongnya nggak bisa terlalu lancar. That's the second one. Oke. I think that's all. Jadi kira-kira ada brain block ya? Ya, Kalau ngomong tiba-tiba reaksi sesak nafas, keringat, aduh, I don't know what to say, what am I gonna say? Oh ya, exactly. So, jadi ada reaksi fisik, ada reaksi mental. Betul ya? Jadi dari kondisi itu fisik kita juga bereaksi. Tapi kabar gembira, ini normal. Bahkan saya pun sudah punya ratusan jam terbang, masih merasakan hal-hal seperti itu. Tapi yang membuat kita bisa mengatasinya satu-satunya adalah jam terbang. Oke, that's one thing. Experience is very important. Kita akan bahas detailnya setelah kita mendengar dari teman kita yang bersedia sharing. Terima kasih Miss Mutia for sharing. Selanjutnya ada yang ingin sharing, apa sih keluhan yang dirasakan ketika diminta bicara di hadapan umum? Boleh, ada volunteer selanjutnya? Oke, boleh kalau belum bisa on camera di kolom chat sharing apa saja yang dirasakan ketika diminta berpidato, kata sambutan, atau meminta tiba-tiba mendadak untuk memberikan sebuah materi kepada audiens. Oke, sambil kita tampilkan materi,
kita akan sedikit berbicara tentang kenapa ini terjadi. Oke. Bahwa setiap orang yang merasa gugup, step pertama yang harus dilakukan adalah pembiasaan. Jadi siapapun trainer paling hebat di dunia, dia sudah melewati proses pembiasaan. Dia sudah tidak asing dengan lingkungan, dia sudah tidak merasa gugup sebesar awal pertama kali karena sudah menjadi habit atau repetisi sudah dijalankan. Itu poin number one. Jadi teman-teman, the first thing that is you have to know, hal pertama adalah gejala ini akan pelan-pelan bisa diobati dengan pembiasaan. Jadi teman-teman yang punya energi atau yang punya keinginan untuk belajar tanpa percaya diri di hadapan umum ataupun mau melatih diri untuk menghilangkan atau mengkontrol gejala glossophobic ini atau scared, gugup mempresentasikan apapun di hadapan orang adalah pembiasaan. The habit of doing it all the time. Ataupun bisa online saat ini, kita buktikan. Okay, this is my chance. People are watching. Let me try. Because every time, setiap kali kita mencoba, kita akan mengurangi gejala itu dan mengontrol gejala fear of public speaking. Oke, poin pertama dapat ya. It's all about experience, jam terbang. Oke. Kedua, kita harus mengenal lingkungan. Oke. Untuk Miss Mutia, mungkin kita takut apa yang akan kita sampaikan karena mungkin belum ada briefing sebelumnya. Who am I talking to? Itu poin yang sangat-sangat penting. Misalkan hari ini saya menyiapkan materi khusus untuk para teman-teman yang ingin belajar tentang public speaking. Saya tahu ada teman saya di sini, ada teman baru di sini, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Sumatera, Medan, Jakarta dan lain-lain. Tapi sebelumnya saya menyiapkan diri dengan informasi siapa yang saya akan hadap. Itu akan mengurangi nervousness kita. Oke? Itu step 2 ya. Kita sudah melewati 1 yaitu pembiasaan, habit and experience. Nomor 2, who are we speaking to? Kepada siapa kita berbicara? Clear? Oke. Number 1. Oke. Selanjutnya ini saya ingin tampilkan sebuah quotes dari salah satu guru saya, bisa dianggap Pak Ari Ginanjar. Sebelum pesan diterima, pastikan pembicara diterima terlebih dahulu. Oke, ini poin sangat penting. Sebelum kita berbicara, pastikan kita diterima terhadap audiens. Sudah saya sampaikan bahwa knowing who you are speaking to, kita dengan mengenal kepada siapa kita berbicara, mereka juga harus mengenal kepada siapa mereka mendengar. Contoh, kenapa CV ditampilkan sebelum sebuah acara? Kenapa MC memperkenalkan dirinya sebelum berbicara? Karena di Indonesia sudah tidak asing ada tagline, tak kenal maka tak sayang. Oke? Ini penting sekali. Miss Mutia, mungkin when you don't know what to say, you know yourself, tell them who you are. Oke, itu bridge pertama. Jadi ketika apapun kita ditembak langsung di sekolah atau di kantor, Miss Mutia silakan menyampaikan. Nah, blank, I don't know what to say, what do I do? Mulai memperkenalkan diri. Karena kita harus diterima dulu sebelum orang lain mendengar kita. Oke? Jadi pertama kali kita menyampaikan, saya I'm Zain Ali, berasal dari Amerika Serikat. Sebenarnya saya belum mempersiapkan diri untuk memberikan materi, tapi ingin sedikit menyampaikan apa yang menjadi pengalaman dalam kehidupan saya. Jadi topik kita pasti kita hafal, right? We know ourselves, we know our experience. Berarti kita bisa dianggap bahwa sudah menguasai satu materi. Materi itu adalah diri kita sendiri. Nah, ada beberapa konteks di mana kita punya MC yang sudah menjelaskan boleh,
Ataupun kita langsung tidak pakai formalitas membaca CV, perkenalkan saja kepada siapa kita berbicara, sehingga mereka cenderung lebih atentatif. Oke, they will listen to you karena kita sudah memberikan informasi terhadap diri kita sendiri. Oke, nah saya ingin menampilkan sebuah video dari menurut saya one of the best speakers in the world, yaitu Barack Obama. Tapi sebelumnya ada sedikit persepsi yang ingin saya harus sampaikan, yaitu pada tahun 2010 ada konflik di antara pemerintah Amerika dan pemerintah Indonesia. Kalau tidak salah ada sengketa bisnis atau embargo. Saya tidak update persis detail-detailnya, tapi tegang. Oke, situasi tegang di antara Indonesia dan Amerika, khusus topik politik ataupun di antara pemerintahan. Lalu Presiden Amerika Serikat hadir di Indonesia, datang kepada Indonesia, kondisi masyarakat belum mau menerima, masih ada menyimpan something yang ada membuat jarak. Nah, ini skill public speaking yang luar biasa bagus dan berkaitan dengan statement yang ada di layar Anda saat ini. Pastikan pembicara, you are accepted sebelum apa yang Anda mau sampaikan diterima. Oke? Are you ready? Kita lanjut kepada video berikut ini. Oke. Sound play. Sebentar, kita ada sedikit delay dalam teknis. Apakah terdengar sound video? Boleh di kolom chat. Okay, bear with us. Baik, boleh kembali ke slide. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi ingin saya sampaikan, ketika kita brain block, ketika kita nervous atau diminta untuk bicara secara mendadak, belum ada kesempatan, gunakan strategi yang ada di layar Anda. Mengenalkan diri Anda, cerita tentang experience yang telah dilalui. Misalkan saya kalau ditembak langsung di forum, saya akan bicara, terima kasih atas kesempatan daripada penyelenggara. Dan juga saya ingin sampaikan, baru saja saya kembali dari Lampung. Kita telah melaksanakan seminar ABC. Nah, itu auto punya konten, auto punya beberapa pesan yang ingin kita sampaikan, sekaligus kita menyampaikan pesan kepada penerima pendengar untuk mereka juga menerima kita sebagai pembicara. Oke, mudah-mudahan video bisa kita segera tampilkan. Tapi reminder kembali bahwa ini kondisi konflik, dan setelah konflik ada undangan Presiden Amerika untuk bicara di hadapan publik yang sedang tidak fine saja, tidak baik-baik saja. Oke, kita coba kembali. Oke. One second.
Indonesia makin dan wisata. Dalam sama politik, membuat ice dan melakukan benefits, jadi regular, asalkan asal freedom. I start with the Awesome. And I so much. Itu jelas di dalam tidak seperti Bapak maka ada keserikatan Barack Obama saat itu ramai Indonesia pada November 2009 silam. Obama mengakui bahwa Indonesia tidak hanya menjadi sahabat dari Amerika Serikat, tapi menjadi Indonesia menjadi tempat khusus di dunia. Okay, next slide. Baik, ladies and gentlemen, Bapak Ibu, adik kakak, ini example yang luar biasa dalam public speaking, dalam komunikasi, di mana ketika kita menyentuh hati pendengar, kita mencairkan suasana dengan satu topik yang saling kita terima. Misalkan baru kita buka seminar atau workshop siang hari ini, saya menyapa Miss Mutia dengan flashback memori kita kopi di warung Aceh. Remember, Miss Mutia? Boleh di-komen? Remember ya? Kita langsung membangun koneksi, right? Langsung flashback sebuah memori yang sama-sama kita kenang dan sama-sama membuat kita bahagia. Nah, itu sengaja. This is something yang bisa dipelajari. Ini bukan kebetulan, tapi ini bagian daripada teknik komunikasi. Oke? Kalau kita belajar dari Obama, lagi ada konflik antara dua negara. Namun yang dibahas adalah bakso, sate, enak ya. Dia mengambil perasaan-perasaan happy dari audiens dan dimunculkan kembali ke permukaan, right? Jadi sudah mulai dapat gambaran ya. You see the example when kita mengajak audiens kita untuk mengingat sebuah kesan, sebuah memori yang happy dan sama-sama kita relate. Oke? Nah, ini salah satu teknik yang hanya dimiliki oleh public speaker yang kelas berat ya, atau bisa dibilang kelas kakap ya. Kalau kita menjadi seorang yang dapat mengambil hati dan juga mampu menjelaskan, mengkomunikasikan bahwa kita sebagai pembicara layak didengar atau worth it untuk didengar, kadang-kadang pintu masuknya hanya satu memori yang sama-sama kita nikmati. Oke? Mungkin di circle lain, misalkan ibu-ibu, wah hari ini saya nggak sempat masak, atau hari ini kita memenuhi target, misalkan urusan anak, dapur dan lain-lain. Ketika audiensnya bisa relate dan kita bisa memantik sebuah memori yang mengasyikkan atau sama-sama simpati. Oke, nanti saya akan tunjukkan sebuah video lagi yang dia menggunakan strategi sama-sama menderita. Oke, ada dalam bahasa Inggris, I'm sorry for your misery, but I enjoy the company. Kadang-kadang kita membahas sebuah topik yang sama-sama kita alami, tapi dengan meyakinkan pendengar bahwa kita juga mengalami hal itu, akan terbangun koneksi komunikasi yang luar biasa. Oke? Great. Sambil kita refresh, kita mengulangi 3 poin yang telah kita bahas. Yang pertama, a great public speaker, dia selalu
bisa mengulang-ulang public speaking dan dia yakin dan mengetahui bahwa only with experience dia akan menjadi lebih baik, lebih nyaman, dan gejala-gejala public speaking fear akan bisa dikurangi. Kalau saya tidak percaya bahwa semua anxiety atau semua ketakutan yang ada kepada siapapun yang melakukan pidato atau public speaking hilang sama-sama, malah kalau hilang semua bahaya. Karena di situ bisa muncul sifat-sifat yang tidak baik seperti sombong dan lain-lain. Jadi ketahuilah, as long as you feel nervous, that's a great thing. Harapannya bukan menghilangkan rasa gugup, tapi mengontrol, memanage rasa gugup itu dengan poin pertama, experience. Poin kedua adalah memahami kepada siapa kita berbicara. Poin ketiga, kita mengenalkan diri kita dan membahas sebuah topik yang sama-sama meningkatkan rasa gembira antara kita semua. Oke? Clear. Nah, marilah kita ke slide selanjutnya. Slide yang membahas poin-poin tentang public speaking. Before. Nah, ini dasar-dasar. Tidak mungkin dalam waktu 2 jam kita bisa menguasai, overcome atau mempelajari semua hal tentang public speaking. Tapi hari ini saya akan menghadirkan the basics, dasar-dasar untuk membantu teman-teman yang telah mengikuti workshop ini. Number 1, mengenal audiens sudah kita bahas. Membuat kalimat pembuka yang menarik sudah kita bahas. Membangun interaksi atau relationship, oke, sudah kita bahas dan juga ada di contoh video Obama. Nah, ini yang kita akan bahas selanjutnya, mengatur intonasi dan volume suara. Ya, kita akan praktek hari ini ya. Siap-siap, atur emosi dan ketakutan. Saya warning sekarang. Setiap yang hadir pada hari ini akan kita pin ke depan dan akan kita dengarkan sekata dua kata daripada teman-teman sore hari ini. Jadi get ready now ya. Siapkan tisu untuk mengusap keringat. Oke, get ready. Oke, ini poin yang sedikit sensitif. Hindari meminta maaf. Karena apa? Ini memunculkan prasangka bahwa kita tidak menguasai topik atau kita tidak confident. Oke? Tapi daripada minta maaf, kita memberikan apresiasi. I'll give you a choice, sebuah contoh. Ketika kita seharusnya seminarnya mulai pukul jam 1 tepat, tapi kita ternyata mulainya jam 1:15. Oke? Ini teknik komunikasi dan public speaking yang sangat baik jika bisa dikuasai. Jangan, Assalamualaikum Bapak Ibu, minta maaf saya telat. Minta maaf kita ada punya problem. I'm sorry ini. Tapi kita balikkan dengan cara yang lebih elegan dan lebih membangun. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah sabar menunggu acara kita. Oke? Always memberikan apresiasi, memberikan rasa syukur daripada meminta maaf. Ini akan menunjukkan confidence, akan membangun lawan bicara kita, meningkatkan rasa percaya diri pendengar dan juga rasa percaya diri pembicara. Oke? Ini kalau boleh di notes, luar biasa teknik komunikasi ini. Sekali lagi, coba saya minta contoh dari teman-teman. Adakah instan yang kita merasa harus minta maaf? Coba kita bahas dan kita cari alternatifnya bareng-bareng. Boleh silakan yang mau raise hand. Satu contoh yang menjadi refleks permintaan maaf dalam komunikasi kita. Miss Mutia, maybe? Iya, pernah sekali di workshop kita ada gangguan teknisnya, maksudnya AC-nya mati. Jadi suasananya panas di dalam ruangan.
Kita panitia waktu penutupan harus meminta maaf atau tidak ya? Oke. Mungkin saya sarankan kita beri apresiasi saja. Terima kasih sudah sabar kita berpanas-panasan bareng. Thank you for understanding. Terima kasih sudah memahami, sudah memaklumi kondisi kita. Oke? Jadi permintaan maaf itu lebih kepada kesalahan personal. Ya, maybe saya menyakiti hati siapapun, baru kita mohon maaf saya telah menyakiti, I'm sorry I hurt your feeling. Itu hal-hal seperti itu untuk disimpan, untuk menggunakan kata permintaan maaf akan lebih berarti. Tapi kalau kita minta maaf atas segala hal, ketika kita really mean it, maka permintaan maaf itu hanya sebuah jargon yang lewat. Oke? So, terima kasih. Ini habit ya. Saya pribadi sedang belajar untuk menggantikan kata minta maaf dengan apresiasi. So, ketika ada apapun yang terjadi, kita mengucapkan terima kasih kepada panitia sudah mengatasi masalah ini. Karena kalau saya sama sekali tidak mengerti tentang AC. Nah, ini akan membangun, memecahkan suasana dan produktif. Daripada kita terkesan tidak prepare, kita terkesan tidak ready, kita tidak melakukan cross check apakah sudah jalan dengan baik sebelum acara, tapi kita konstruktif dan memberi apresiasi kepada pihak-pihak yang berwajib, akhirnya peserta akan lupa. Oh iya, wajarlah namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Oke? Menjawab sedikit? Thank you. Nah, itu akan Thank you. You're welcome, menjadi senjata untuk kita. Next, berbicara dengan percaya diri. Ini berkaitan dengan slide selanjutnya. Mengelola rasa gugup, kita sedikit sudah membahas, dan membuat penutup yang baik. Seperti kita menyentuh perasaan peserta kita di awal, jangan sampai kita tutup dengan menggantung. Oke, biasa ada budaya pantun, ada budaya rasa syukur, ada budaya apresiasi, tapi meminta maaf itu pada tempatnya. Itu bedanya kelas kakap sama kelas trik ya. Nah, jadi kita terima kasih, apresiasi. Biasanya saya di kelas ya, di murid, sampai sudah menjadi budaya, saya minta murid saya presentasi di hadapan kelas. Selalu ditutup dengan I'm sorry for any mistakes. Sampai membudaya, sampai masuk ke alam bawah sadar. Bahwa nggak apa-apa, you're in school, you're here to make mistakes, we're here to help you. Jadi itu menunjukkan bahwa saya tidak percaya diri, saya kurang yakin dengan apa yang telah saya sampaikan, dan belum saya menikmati proses pembelajaran yang telah ada. Oke, itu yang saya selalu bilang, don't apologize, you're in school, my job is to help you. Jadi hindari penutupan dengan pity. Pity kalau kita bahasa kasarnya pity party. Kita ini saling rasa kasihan di akhir. Jadi itu kita dengan percaya diri, apresiasi, telah menerima semua kekurangan saya. Thank you for accepting anything that's not perfect from me. Itu lebih baik daripada menutup dengan minta maaf. Akhirnya semua yang telah kita bicarakan diragukan sama pendengar. If he's doesn't believe in himself, how can we believe in him? Seperti itu. Ini teknik-teknik yang akan membantu kita dalam komunikasi dan juga mengurangi rasa gugup dan rasa percaya kita di hadapan siapapun yang lain. Clear? Kalau clear boleh kasih reaction. Jempol boleh di kamera. Oke. Jadi workshop siang ini tidak akan melebar daripada poin yang ada di layar. Kenapa? Saya rasa mengambil 2-3 poin yang penting dan bisa dibawa, bisa dipraktikkan di rumah ataupun di mana, di kantor, di sekolah, itu lebih baik daripada saya kasih materi 20-30 slide. Oke? Dan yang ada di sini kita akan praktekkan langsung kepada teman-teman kita dan juga kepada saya. Are you ready? Ready. Boleh slide selanjutnya? Oke.
Ini teori yang dipakai di kampus komunikasi di seluruh dunia. Nah, ini Dr. Mehrabian mengatakan bahwa komunikasi itu hanya 7% daripada verbal. Miss Mutia tadi sudah disinggung bahwa saya bingung mau menyampaikan apa. Tapi di sini kita punya chart bahwa apa yang saya sampaikan itu sebenarnya hanya 7%. Yang lebih penting adalah cara penyampaiannya, komunikasi tubuh, body language, facial expressions itu jauh lebih unggul, jauh lebih didengar dan jauh lebih utama. Contoh, saya kalau berdiri di sini menyampaikan workshop public speaking, bentuknya ceramah, bosan, kata-kata, teori-teori itu cenderung tidak akan diterima. Oke. Nah, ini kalau bisa kita pegang, ini akan menumbuhkan rasa percaya siapapun yang ingin berbicara atau berkomunikasi. Dan yakinlah ini dipakai di seluruh dunia, di semua kelas-kelas komunikasi dan juga public speaking. Nah, vokal ini sangat penting. Contoh, kita dengan anak kita, dengan sejawat, karyawan, minta air putih, itu bisa diterima dengan segala macam komunikasi. Padahal teksnya, konteksnya minta air putih. Bawain air putih sini. Nah, itu kan vokal, facial expressions. Padahal apa yang mau disampaikan sama. Please bring me some water. I need water, please. Nah, semua ini adalah komunikasi. Nah, teorinya adalah apa yang disampaikan tidak begitu signifikan, tapi cara menyampaikannya dan body language-nya adalah message sesungguhnya. Agree? Kalau sepakat boleh kasih jempol. Oke, next slide. Ini saya breakdown lebih simple. Oke, 38% tone of voice, intonasi suara, dan body language. Oke, body language ini sangat-sangat penting dan harus dilakukan dengan sadar. Contoh hari ini, saya menggunakan kostum. Ada yang notice? Boleh di komentar. Ini sambil belajar kita. Apa yang Anda lihat dengan kostum yang saya gunakan hari ini? Boleh di kolom chat, boleh langsung dijawab. Mungkin bahasa Indonesia, apa yang Anda notice tentang outfit yang saya menggunakan hari ini? Warna cerah. Oke. Alright. Kembali lagi. Ada teori bahwa body language ini tidak hanya dengan gerak-gerik tubuh, tapi apa yang kita komunikasikan dengan pakaian. Ada satu teori yang saya selalu gunakan, bahwa ketika kita berhadap dengan orang, jangan menggunakan lebih dari 3 warna. Oke? Jadi lihat topi saya, jaket dan belt matching semua, bahkan dari jam tangan. Dari baju warna lain, celana warna lain sudah maksimal 3 warna. Nih, Mbak Popi sudah sangat mengerti. Nah, jangan kita berhadapan, kita mau bicara dengan umum, warna-warni, pelangi, apa segala macam, orang melihat saja di bawah alam sadarnya udah bingung melihat kita. Oke? Nah, itu karena kadang dia melihatnya tidak nyaman, jadi dia tidak akan mendengar. Karena apa? Dia tidak tahu reaksi dalam alam bawah sadarnya bahwa communication visual itu nomor 1, melebihi kata yang disampaikan. Oke? Jadi kalau boleh jadi pegangan hari ini dicatat, berbicara dengan in public speaking, don't be too ramai. Don't have too many colors. Show out. Waduh, batiknya ada yang silver, gold, mencerang, mencering, all this stuff. Ini mengganggu kenyamanan para pendengar. Tapi mereka kalau ditanya kenapa Anda tidak nyaman, mungkin tidak bisa menjelaskan. They don't understand why they discomfort, ya, merasa tidak nyaman, terganggu psikisnya.
akan memblok semua kata-kata yang kita mau sampaikan. Oke, ini bagian dari body language. Belum kita ke postur tubuh. Postur tubuh yang membungkuk, atau ada podium dipegang gini, atau podiumnya kita mengumpet di belakangnya. Nah, semua ini bagian daripada komunikasi. Dan patuh dikerjakan atau diperhatikan lebih daripada materi yang kita sampaikan. Saya yakin Bapak Ibu, adik kakak semua yang ada di workshop kita, semua yang saya sampaikan di sini bisa dicari di Google, yes? Bisa dicari di Google. Tapi karena kita kemas dalam sebuah workshop dengan visual, bahkan di layar belakang Anda, di frame, kita hanya menggunakan 3 warna. Oke? Untuk menjaga kenyamanan komunikasi. Nah, ini hal yang dirasa mungkin hal kecil, tapi sangat signifikan dalam proses penyampaian materi, public speaking ataupun komunikasi. Oke? Nah, next slide please. Nah, ini kita ke teknis-teknis ya. Kita sudah bahas tidak boleh lebih dari berapa warna? Boleh di kamera? Jangan lebih dari 3 warna. 2 boleh, 1 boleh. Oke? Luar biasa. Nah, sekarang kita bahas yang namanya senyum. Harus selalu tersenyum ketika kita menyampaikan materi. Tapi senyum itu ada banyak variasi. Nah, saya spill ya. Orang yang beneran senyum itu ada indikatornya. Ada yang tahu? Ada yang mau ikut menjawab? Indikator a real smile and fake smile, ada yang tahu? Nah, real smile itu biasanya kelihatan di mata di sini. Jadi saya pinter pakai kacamata, jadi nggak ada yang bisa indikasi ini beneran senyum atau enggak. Oke? Jadi kalau senyum real smile itu kelihatan lipatan-lipatan di samping mata di sini. Oke? Jadi orang yang merasa I'm so happy to see you, wah ini beneran apa enggak nih? Lihat aja matanya di sini. Dia beneran happy atau tidak. Oke? Nah, itu real smile. Itu sangat penting dijaga dalam komunikasi apapun. Kita menjaga smile kita. Kedua, postur tubuh yang selalu tegak. Oke? Perbedaan shoulders yang masuk gini sama yang gini nih sangat beda. Komunikasinya sangat beda. Oke? Jadi ada satu teknik yang diajarkan ibu saya sebelum saya menjadi trainer atau apapun. Ibu saya selalu bilang, ketika kita menghadap ke siapapun dan ingin merasa confident, kita Superman pose. Jadi gini, berdiri seperti Superman, tarik nafas, dibuang. Nah, itu meningkatkan rasa percaya diri manusia. Dan ini bisa dicoba sekarang. Bapak Ibu yang ada di rumah, walaupun duduk boleh. Tarik nafas, besarkan dadanya, shoulders ke belakang, bahu ke belakang. Nah, ini contoh daripada seorang yang confident. Ketika kita berbicara secara terbuka dan tidak menutupi, ini akan menjadi komunikasi yang sangat baik kepada lawan bicara. Clear? Kalau clear boleh kasih jempol. Clear. Oke, ini masih bear with me ya, masih ada poin-poin yang kita akan bahas detail. Tapi saya ingin hanya memberikan slide yang simple. Bapak Ibu, adik kakak boleh mencatat di rumah masing-masing. Postur yang lututnya tidak dikunci, oke? Jadi lututnya cair, oke? Feet, kaki itu sejajar dengan bahu. Postur tubuh yang confident. Bahkan kalau ada podium, disarankan untuk tidak menyentuh podium itu. Jangan disentuh. Kalau ada bacaan ditaruh, kita menjaga 10 cm dari podium. Berdiri tegap, tidak mengunci daripada lutut kita. Berdiri tegap, shoulders, bahunya lebar, dan menggunakan hand gesture, body language yang sangat baik.
Oke, sekarang saya ingin tes. Ada sedikit strategi yang bisa digunakan atau pembuktian lebih tepatnya, proof bahwa body language itu penting. Ayo Bapak Ibu adik kakak melihat belakang tangan Anda. Look at the back, 10 detik. Perhatikan 10 detik belakang tangan Anda. Silent. Look at the back of your hand. Done. Oke. Sekarang sebaliknya. Look at the front of your palm. Lihat di tengah-tengah tangan Anda. Dilihat 10 detik. Oke. Bagian mana yang lebih nyaman dilihat? Boleh ada yang menjawab? Kalau yang melihat gini belum ada cincin kawinnya nggak termasuk ya. Oke. Manusia itu lebih nyaman melihat dalam, the inside of their palm. Oke. Itu bisa dibuktikan di rumah. Alright. Jadi yang ditunjukkan ke audiens itu jangan belakang saja. Contoh begini, begini, begini. Oke, tapi berusaha menunjukkan palm kepada lawan bicara kita. Jadi di podium biasanya ini, maaf kameranya itu, ini di mana? Di sini, kurang masuk ya. Boleh di zoom kamera saja, saya akan sedikit contoh. Nah, ketika berbicara kita serving hand, oke, serving hand. Kita selalu menunjukkan di luar palm. Telapak bahasa Indonesia telapak ya, apa ini? Telapak tangan. Sorry, my mother language is English dan masih belajar bahasa Indonesia. Telapak tangan ini yang dominan ditunjukkan. Tapi tidak harus begini ya. Tapi boleh begini, begini, oke? Daripada lawannya cenderung menutup organ tubuh, itu tanda nervous, tanda takut. Oke? Sekali lagi boleh dimunculkan kembali. Menutup organ vital kita dari hati, jantung, perut itu tanda ketakutan, melindungi diri, afraid, nervous. Jadi sebaliknya kita menutup semua organ kita, tangan di depan boleh begini, boleh istirahat, restingnya begini, oke? Tapi jangan begini, jangan menutup, covering ourselves, apalagi yang begini. Oke? Nah, ini psikologis yang mungkin bukan saya ahlinya menjelaskan, tapi saya buktikan kepada Anda semua dan diri saya sendiri. Oke? Nah, fleksibel, cair, tidak kaku duduk di satu tempat, tapi kita bisa maju mundur, kiri kanan, tapi jangan yang orang kayak kaki kepanasan ya, maju mundurnya ekstrim. Oke? Seperti itu. Alright. Sampai di sini ada pertanyaan? Any questions? Silakan jika ada pertanyaan. Baik, kalau belum ada pertanyaan, we can go to the next. Oke, ini boleh diperhatikan. Ada suara video. Just like the flower of Eve.
Izin sekali lagi kita dengarkan dan perhatikan betul-betul gestur tubuhnya dan apa yang sedang beliau katakan. One more time, please play again. Baik, oke. Ini sangat menarik. Beliau, disclaimer, beliau adalah juara public speaking dunia. He's a champion di salah satu kompetisi public speaking, statusnya dunia global. Nah, kalau kita dengar, dia bilang, you are special. Setiap manusia punya sesuatu yang spesial pada dirinya, yang tidak dimiliki siapapun selain diri kita sendiri. Oke? You are special. Nah, tapi kalau kita perhatikan, semua teori-teori public speaking digunakan sama beliau. Dari dia keluar tidak langsung ceramah, langsung mengeluarkan mawar cerita, mengajak memori-memori positif dari audiens, memberikan afirmasi positif bahwa you are special. Oke? Lalu dia bilang, life has a way of breaking us all down. Nah, dia singgung juga sebuah hal yang menyakitkan, tapi dirasakan oleh dia dan semua manusia. Tapi yang sukses adalah dia sudah tahu dirinya spesial, dia sudah tahu bahwa hidup ini susah, tapi dia bangkit kembali dan dia beri aroma yang cantik, dia beri tampilan yang cantik kepada siapapun, dan kita terus hidup bersama-sama. Makanya dia tutup dengan fellow flowers. Oke? Jadi dia buat kabar gembira, kabar yang menyedihkan tapi sama-sama kita rasakan, dan juga afirmasi positif kembali kepada audiensnya semua. Oke? Ini contoh luar biasa. Nah, kita bisa gunakan, juga bisa kita cari di Google speech full-nya yang menang, dia menjadi juara 1. Nanti saya bisa juga share di grup. Oke? Nah, maka itu kita hampir sampai di titik praktek. Oke? Are you ready? Next, ada sebuah video yang menjadi benchmark untuk kita praktek hari ini. Oke? Kita putar 2-3 kali ya untuk dinikmati sama kita, untuk menjadi contoh benchmark praktek kita siang hari ini. Next, kembali maaf ke video. Ditampilkan full di layar videonya. Ini benchmark untuk praktek kita siang hari ini. Izin kita putar 2-3 kali ya. Full screen video materi.
Oke, ini adalah, sorry, can you hear me? Oke, ini praktek kita ya. Kita akan mengumumkan kereta api. Are you ready? Kita sudah lihat, ternyata itu mukanya yang kita dengar di semua kereta api Indonesia. Nah, kita praktek dengan naskah ini. Ada next slide, bisa kita gunakan dalam bahasa Inggris. If you want to do the presentation in English, di sini ada naskah dalam bahasa Inggris. Oke? Saya berikan 2-3 menit untuk latihan ya sebelum dipin. Kita coba yang ini dulu deh, yang pertama dulu. Boleh dipin. Oke. 2 minutes untuk latihan. Oke, saya tinggal sebentar. 2 menit untuk latihan. Nanti saya akan tunjuk satu-satu. Kalau perlu di play benchmarknya sekali lagi, contohnya kita akan share. Yes, kolom, ketik di kolom atau minta saya untuk play ulang benchmarknya kita. Oke? Fullin peserta. Bukan frame-nya satu aja. Frame satu aja. Frame-nya satu aja. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersihan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Persiapan diberangkatkan dari Jogja, kereta api Fajar Utama Jogja, tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Bagi Anda penumpang kereta api Fajar Utama Jogja, yang masih berada di luar kereta, kami bersemangat untuk segera naik sebelum kereta diberangkatkan. Pintu kereta api. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersihan Anda. Oke, kita berikan waktu sedikit lagi untuk latihan. Naskahnya ada di layar masing-masing. Benchmark sudah didengar. 3 menit lagi untuk latihan dan baca. Nama yang kosong boleh diisi sendiri ya, di-improvise, tidak harus benar. Oke, boleh diisi. Nama stasiun, nama kereta api, diisi sesuka hati. Cek 1, 2. Bismillah, saya bantu sedikit contoh ya.
Penumpang yang kami hormati, selamat datang di kereta api Taksaka yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 7 jam 40 menit. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi kru kami yang bertugas pada perjalanan kali ini. Nah, kalau ini adalah teks untuk mengantar. Nah, kalau ini adalah teks keberangkatan. Kita coba ganti dari jalur barat, kereta api Taksaka, dan tujuan Jogja. Oke, bismillah. Penumpang yang kami hormati, dari jalur barat kereta api Taksaka tujuan Yogyakarta dengan jadwal keberangkatan pukul 08 akan segera diberangkatkan. Atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Jadi ketika ada garis miring 1 dan garis miring 2 itu adalah tanda jeda, garis miring 1 itu koma, garis miring 2 itu adalah titik. Jadi untuk mengatur nafas di setiap garis miring. Terima kasih. Thank you, Kak Popi. Oke, are you ready? Sudah cukup waktu latihannya? Nah, sudah ada contoh video, sudah ada contoh dari kakak MC kita yang luar biasa. Boleh sekarang gantian kepada Bapak Ibu, kakak, dan adik semua. Perlu waktu lagi boleh? Negosiasi boleh? Open nego. Perlu waktu lagi? Kak Nisa, Kak Dewi, Miss Mutia. Kak Nisa ready? Belum bisa. Oke, butuh waktu berapa lama lagi? Kisaran 2 menit lagi. Oke, 2 menit lagi. Alright, Kak Dewi, are you ready? Sebentar lagi bisa. Oke, sebentar berapa menit? 2 menit. Oke, berarti 2 tambah 2, 4 ya. Don't worry, relax. Ini bukan ujian sekolah ya. Yang penting baca lancar dulu, baru intonasi. Boleh ada contekan, tidak masalah ya. Boleh dibaca, dicoret, boleh. Sambil bawa contekan, tidak ada masalah. Karista boleh kasih contoh di studio? Silahkan yang hadir di studio. Karista, butuh waktu berapa lama lagi? Nah, ada siapa lagi? Boleh di scroll. Operator hebat kita ada Muhafiz Hasan di sini. MN Davina hadir bersama kita. Kak Davina, are you with us? Ada kameraman Kak Hadi bersedia? Iya bisa. Mohon maaf saya lagi di jalan. Baik. Menyimak ya. Oke. Yang penting baca lancar dulu aja ya. Tidak harus menjadi ahli dalam satu sesi ini. Yang penting berani baca di hadapan umum. Oke, 1 menit lagi. Izin saya boleh coba Mister sekarang? Boleh, silakan. Saya masih belajar ya Mister, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Oke. Silakan mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Penumpang yang kami hormati,
dari jalur 2 kereta api komuter lain tujuan Jakarta Kota. Maaf, Mister, sebentar, Mister. Boleh dicoba lagi, Kak Hadi? Take your time, relax ya. Santai saja. Maaf Mister ya, tadi ada gangguan di jalan Mister. Aman, aman, silahkan. Saya coba ya Mister. Penumpang yang kami hormati, dari jalur 2 kereta api komuter lain tujuan Jakarta Kota dengan jadwal keberangkatan pukul 7 akan segera diberangkatkan. Atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, beri apresiasi untuk Kak Hadi, tepuk tangan. Luar biasa. Boleh saya sharing ya? Sharing untuk Kak Hadi. Seperti kita sudah sama-sama mendengarkan, tidak perlu meminta maaf ya. Tidak perlu meminta maaf atas kekurangan, karena kita sedang belajar, sedang berproses. Yang kedua, ini masih kereta api ya, belum wus, jadi nggak harus ngebut. Pelan-pelan, oke? Pelan-pelan, dengan senang, enjoy, dan yang penting dapat terinformasikan secara lengkap. Nanti belajar intonasinya dan lain-lain bisa segera menyusul, oke? Kayaknya Kak Nisa sudah ready, Hairunisa Daulay, luar biasa. Jangan-jangan ini saudaranya Syakir Daulay ini. Sudah ready ya Sir. Oke. Ayo semangat, semangat, semangat. Kita sambil belajar. We're all sharing learning, oke? Boleh dicoba? Penumpang yang kami hormati, dari jalur Medan, kereta api Sribilah Utama, tujuan Medan Rantau Parapat, dengan jadwal keberangkatan pukul 12, akan segera diberangkatkan. Atas nama PT Kereta Api Indonesia, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda, dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Baik, ini masih ngebut, masih bus, kereta cepat. Ini kereta santai aja ya. Oke, saya kasih masukan nanti diulangi, oke? Pertama, duduk dengan tegap. Oke. Nafas, tarik nafas dalam. Tahan. Exhale, oke? Mejanya jangan disentuh ya. Buat jajannya banyak. Meja jangan disentuh ya. Oke. Duduk dengan tegap. Don't touch the table. Oke. Tangannya pada posisi relax. Terus dicoba ulang. Oke. Are you ready? Oke, relax, relax. Oke, coba lagi ya. Meja jangan disentuh ya. Oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. It's okay. Berproses, berproses. Oke, ready? Silakan. Penumpang yang kami hormati, dari jalur Medan, kereta api Sribilah Utama, tujuan Medan Rantau Parapat, dengan jadwal keberangkatan pukul 12 WIB, akan segera diberangkatkan. Atas nama PT Kereta Api Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda, dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Keren, luar biasa. Bagus Kak. Great job, great job, great job. Jangan-jangan ini ada relationship antara Miss Mutia sama Mbak Nisa ya. Luar biasa. Boleh di-spill dong? Silahkan. Miss Mutia, are you ready? I think I'm ready. Can I try? Sure. Mau yang bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Yang bahasa Indonesia dulu. Oke, berarti udah
dulu, berarti next English. Oke. Oke. Ready? Ayo, relax, don't touch the table. Breathe, open shoulders. Oke, dicoba. Penumpang yang kami hormati, dari jalur 2 kereta api Kirana dengan tujuan Tebing Tinggi dengan jadwal keberangkatan pukul 2 siang akan segera diberangkatkan. Atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Keren, luar biasa. Great. Oke. Boleh sedikit kita ulangi. Right? Ini karena experience-nya dalam topik ini terlihat belum menguasai, jadi wajar. It's okay. Maka kita akan latihan dan dirasakan perubahan setiap latihannya. Okay? You've done it once. You're gonna do it again. You'll feel more comfortable. Okay? Relax, breathe, and try to use more, lebih banyak emphasis ya. Penumpang yang kami hormati. Okay? Jadi benar-benar mereka rasa dihormati. Try one more time with more emotion. Okay? More emotion and more confident. 1, 2, 3, go. Penumpang yang kami hormati, dari jalur 2 kereta api Kirana dengan tujuan Tebing Tinggi dengan jadwal keberangkatan pukul 2 siang akan segera diberangkatkan. Atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, good job. Keren. Good job. Kita coba next partisipan dulu. Nanti kita akan coba dalam bahasa Inggris, oke? Next ada Mbak Dewi. Are you ready? Monitor, Mbak Dewi, are you ready? Oke. Kita coba Miss Mutia the English slide. So you need me to start off. Oke, take your time. Sambil kita nunggu Mbak Dewi, yuk boleh latihan, oke? Yeah, but I think the problem is with my voice. You know that it's not as good as you how to control the voice. Yeah, it's okay. Need practice. Just need practice. Latihan saja. Dan because voice itu datang dari confidence, oke? Confidence pertama, percaya diri dalam public speaking. Kita sudah bahas bahwa butuh jam terbang, oke? So you will get this confidence through experience. Nomor 2, confidence itu akan datang dari penguasaan materi. If you know what you're talking about, emosinya lebih dalam, confidence-nya lebih kuat, dan kita akan bisa meyakinkan pendengar bahwa I know what I'm talking about. Oke, jadi dua hal yang dibilang your voice belum sampai itu karena pengalaman saya lebih banyak dan mungkin lebih menguasai topik. Itu aja perbedaannya. Oke, intonasi suara itu butuh latihan juga. Ada exercise, breathing exercises juga nanti detail-detail saya bisa share satu hal yang saya lakukan sebelum bicara untuk power ya. Kadang-kadang kita bicara dari dada, tapi harus dari perut. The energy comes from the stomach, okay? Tapi semua ini harus butuh waktu, okay? And then it takes time and practice. So next, when I give you a second chance, third chance, fourth chance, you will see that your memory will help you and your experience will help you also. Okay? Kita coba dulu Mbak Dewi. Maybe you can screenshot the English text, naskah bahasa Inggris. Sambil latihan, kita beralih kembali ke Mbak Dewi dulu. Okay? Miss Dewi, are you ready?
Oke, boleh dipin. Oke, ready? Ready. Oke, keren. Kasih semangat dulu dong, tepuk tangan teman-teman. Alright, relax. Oke, don't touch the table, jangan menyentuh meja. Berdiri tegap, tangannya relax dengan cara begini. Oke? Alright? Okay. The time is yours. Penumpang yang kami hormati, dari jalur Medan Kereta Api Sri Lawangsa tujuan Medan Binjai dengan jadwal keberangkatan pukul 7 akan segera diberangkatkan. Atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, keren. Boleh dong teman-temannya yang komentar ya? Boleh ya? Biar nggak objektif. Oke, silakan. Siapa tadi namanya? Mbak Nisa ya, Mbak Khairunisa, Mbak Miss Mutia, boleh komentar dong? What do you feel from her speech? Need more practice. Oke, terus what did you notice? The voice feel it's not that strong. It doesn't give so many exercise. Yeah, maybe that. Benar. Jadi siapapun yang mendengar, dia jauh lebih baik dalam mengamati detail-detail yang kita mendengar, right? So you can pick out from what people need to do, just paste it to yourself. Okay? Right, keren. Intonasinya kurang karena memang belum menguasai topiknya. It's okay. Sekarang jangan merasa harus dihafal, dibaca dengan emosi. Coba sekali lagi ya. Penumpang yang kami hormati. Okay? Make them feel like you respect them. Okay? Coba dijaga dinamika intonasinya dan confidence-nya dalam membaca. Okay? Sekali lagi, saya apresiasi karena tidak menguasai topik, wajar, sangat wajar, dan tidak merasa harus perfect. Kita harus berproses. Oke? Coba sekali lagi. Disuruh ulang ya, Pak. Sekali lagi, boleh? Mbak Dewi, try one more time. Oke, go ahead. Penumpang yang kami hormati, penumpang yang kami hormati, dari jalur kereta api Medan. Relax. It's okay. Gak apa-apa. It's okay. Kita sedang berproses. Penumpang yang kami hormati, dari jalur Medan Kereta Api Sri Lelawangsa tujuan Medan Binjai dengan jadwal keberangkatan pukul 7 akan segera diberangkatkan. Atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Yeay, keren, good job. Ini komentarnya general untuk kita semua ya, bahwa tenaga itu dari perut. Kalau macet di dada dan di tenggorokan, pasti keluarnya seperti ngedan, nggak bisa lancar. Karena pusat energi itu harus dari pusat, dari perut. Oke? Jadi caranya bagaimana? Kita kalau tarik nafas dari hidung, tariknya ke diafram dan perut. Harus terlihat berkembang di perut, tidak di bagian atas, tidak di dada. Oke? Itu cara melatihnya. Misalkan try this. Ini contoh ya, saya tarik nafas ke dada dan mengeluarkan suara. Oke? Itu hanya ada di sini powernya.
Tapi kalau saya tarik dari perut, lebih kuat ya. Dari perut dorongan suara itu terasa lebih dalam dan bisa keluar. Oke? With power. Powernya dari perut, tidak dari dada ataupun tenggorokan. Kayak orang menyanyi. Dia kalau menyanyi dari tenggorokan dan dari chest, dia sesak, ngedan, keluarnya kurang lancar, kurang powerful. Jadi cara melatihnya adalah tarik nafas dari hidung hingga perut berkembang. Buanglah dari mulut dengan kata-kata. All the energy is coming out in your voice, in your mouth, from the energy you inhale from your nose, tell your stomach. Oke? Penumpang yang kami hormati, kereta api telah tiba. Oke, powernya dari perut. Alright? Anyone else? Ada lagi yang bersama kami yang ingin mencoba? Rasanya sudah semua ya yang sedang. Davina ada, Davina. Are you ready? Bersama kita. Oke. Miss Mutia, kita coba dalam bahasa Inggris. Remember the breathing technique. Breathe through your nose into your stomach, and then all the air and the energy from your stomach comes out from your stomach, chest, throat, from your mouth, and that is where your power comes from. Okay? Try. Takes practice, butuh latihan ya. Try. Naskah bahasa Inggris, please. We can present. Ya, bisa naskahnya dibesarkan sedikit. Okay. Zoom the English. Thank you. Bentar ya. Okay, can you read? Okay, yes. Okay, let's go. Yeah, let me translate. Dear passengers, in a moment, Kirana train will depart from Medan Station to Tebing Station, which is the final station for today. The train will also stop at Bijai Station and also at Kisaran Station. Okay, thank you. Sorry, I can't read it properly. Can I try once again? Sure. Operator, please zoom the English. Is that possible? 1 second, we'll prepare it for you nicely. Okay. The English only. There you go. Okay, better for you? That's better, yeah. Okay, thank you. Take your time. Remember the breathing. Okay, can I try? The time is yours. Dear passengers, in a moment, Kirana train will depart from Medan Station to the Tebing Station, which is the final station. The train will also stop at Bijai Station, Tebing, and Medan. Thank you. I remember the name of the station. Yeah, you're trying to remember. It's okay. Great job. Let's go back and play the video of the real operator. Let's get some motivation from that, and we'll try again. Video. Okay. Oke, kita akan coba satu-satu sekali lagi ya. Kita mulai menguasai
sudah mulai hafal, sudah mulai lebih nyaman. Kita coba sekali lagi dari Mbak Dewi. Oke? Are you ready? Mbak Dewi, you ready? Kita coba sekali lagi ya. Mbak Khairunisa, standby ya. Kenapa? Mau catat. Oke. Hadirnya. It's okay, catat biar lebih lancar ya, lebih hafal ya. Oke. Alright, great job, great job. Sambil latihan yang belum, sekali lagi kita akan coba. Kita akan record ya. Pelan-pelan boleh dicatat, take your time. Kita akan coba untuk final. Saya berikan waktu 5 menit ya untuk prepare. Boleh latihan-latihan sendiri. Saya berikan waktu 5 menit untuk prepare.
Okay, time is up. Kita coba final presentationnya. Kayaknya Mbak Nisa ini sudah ready. Sudah semangat 45. Oke? Ayolah, let's ready. Kita coba, oke? Are you ready? Tunggu, saya siap-siap nih kayaknya. Udah siap. Oke. Breathe, jangan lupa nafasnya, jangan sender di meja, duduk tegap. Oke? Oke. 3, 2, 1, go. Dear passengers, in a moment Tribulana Utama train will depart from Medan Station to Rantau Prapat Station, which is the final station. The train will also stop at Kisaran Station and Rantau Prapat Station. Thank you. Wah, keren banget. Kaget saya bahasa Inggris. Good job, great job. Oke, keren. Lulus. Oke, next Mbak Dewi. Udah relax. You're off the spotlight. Oke, silakan Mbak Dewi. Dear passenger, in a moment Putri Delhi train will depart from Medan Station to Siantar Station, which is the final station. The train will also stop at Tebing Tinggi Station, Lubuk Pakam Station, and Siantar Station. Thank you. Keren, good job. Kasih tepuk tangan. Good job. Keren. Oke, next, kalau tahu gitu dari awal workshopnya bahasa Inggris aja ya. Oke, great job. Next, Miss Mutia. We ready? I'll try my best. Okay, that's all we ask. Dear passengers, in a moment, Kirana train will depart from Medan to Kisaran. The train will also stop at Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, and Limalara Station. Thank you. Great, tepuk tangan. Okay, very good. Okay, thank you very much. Cukup di sini latihan kita. We'll practice at home. Boleh latihan. Nanti ada ketika kita public speaking lebih lanjut, kita akan mengadakan sertifikasi. Sertifikasi itu butuh 32 jam. Jadi menyusul boleh ditunggu, lumayan bisa dapat gelar non-akademis CPS, Certified Public Speaking Skills. Nah, nanti di situ prakteknya iklan. Ada iklan Indomie, ada iklan apapun, macam-macam seru. Nah, ditunggu ya, mudah-mudahan next kita akan segera open untuk sertifikasinya. Hari ini workshop basics tentang public speaking. Ada satu poin yang ingin saya sampaikan sebagai penutup materi, yaitu eye contact itu kan sensitif. Nah, kadang-kadang dibilang why eye contact is awkward, oke? Tapi itu sangat-sangat penting. Tipsnya adalah one statement, one point, one eye contact. Jadi sedang kita melihat di mata peserta kita. Hari ini kita akan menyampaikan tentang public speaking. Pecah. Next. Jadi jangan di tengah-tengah. Hari ini kita akan menyampaikan tentang public speaking. Oke? So one point, one thought, satu pikiran, satu point, satu hal yang akan disampaikan itu boleh melihat mata selama itu. Setelah itu kalau dilihat hari ini kita akan membaca tentang public speaking. Juga kita ulang kok melotot ya. Nah, oke. So one thought, one statement, then you break eye contact. Jangan break eye contact di tengah-tengah satu statement, oke? Nah, kalau ada audience, next statementnya ke audience selanjutnya. Kalau statement yang panjang kita merasa kurang nyaman, boleh lihat ke forehead, boleh lihat ke satu mata, boleh lihat ke hidung, tapi dipecahnya masih area making eye contact, oke? Sorry, itu satu hal yang ingin saya sampaikan di awal tadi, sedikit tertinggal. So,
We have discussed a lot today. Hari ini kita membahas banyak hal tentang public speaking, tapi hal yang paling penting adalah it's not the words, it's the communication. Bukan kata-kata yang kita sampaikan harus membuat kata-kata yang rumit, kata-kata yang kelasnya tinggi, kita harus bisa menyampaikan pendapat-pendapat kita dan segala macam. That's not it. Tapi yang paling penting adalah communication. Apa yang kita sampaikan dari body language kita, penampilan kita, baju kita, attire kita, dan intonasi, our tone of voice, itu adalah komunikasi juga. Dan yang terakhir, experience, penguasaan materi, dan latihan yang akan menentukan semuanya. Oke, sekali lagi jangan menutup area yang mengkomunikasikan ke orang lain bahwa kita ketakutan, kita nervous, tapi kita sampaikan bahwa kita hadir di sini sharing. Ya, kita bukan ahlinya, banyak yang lebih pintar dari kita. Kita sharing pada hari ini, dan gerak-geriknya itu adalah sharing, berbagi. Kalau di barat itu serving cards, oke? Kita berbagi, dan ketika kita mengajak kepada sebuah pemikiran, boleh kita menggunakan gestur-gestur mengajak, oke? Itu boleh, dimana kita tunjukkan dari belakang tangan kita, itu sedang motion of invitation. Ya, motion of invitation. Oke, ketika kita menyampaikan pendapat, motion of giving. Oke, today I will give you the tips. Today we are going to discuss about public speaking. Kita akan memberi. Ini semua motion yang kita gunakan untuk komunikasi. Oke, it's not the words. Ketika kita membahas, mengajak kepada diri kita, itu mengajak attention please, thank you very much for joining, I'm very happy to have you, itu boleh invitation, oke? Atau serving, kita memberikan pelayanan kepada semua yang sedang mendengar. Ini juga untuk marketing. Marketing ini sangat penting dalam body language, senyumnya, lihat tatapan matanya, eye contact-nya, semua ini harus sifatnya memberi. Okay, we are giving, kita mengajak, ayo join kepada kita. So this motion is very important, okay? Daripada kita remas-remas mic, tangan masuk ke saku, kita pegang baju, kita ini cari jajan. Nah, this is communication. Jadi mereka akan menilai apa yang mereka lihat sebelum menilai apa yang mereka dengar. Alright? That's enough. Mungkin dari saya cukup untuk hari ini. Kita berharap partisipasi yang lebih luas. Namun next generation atau next batch, kita akan memberikan materi yang lebih lengkap, tapi boleh ditunggu untuk sertifikasinya. Terima kasih. Any questions? Ada pertanyaan untuk saya? Silahkan, the time is yours. You can ask me any questions tentang materi, boleh ditanya. Check, okay. Miss Mutia, everything clear? I think everything is very clear. As you say, thank you very much for everything for today. You're really welcome. enjoy that. Welcome. Great. Ada MC yang akan menutup. Saya menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan apresiasi. Thank you very much. Terima kasih atas kesabarannya dengan seluruh kegiatan kita yang mungkin kurang lancar. Thank you for understanding. Thank you for bearing with us. And thank you for your participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa dari Mr. Zain Ali. Saya punya pantun nih buat Mr. Zain Ali ya. Jangan lupa bilang cakep ya. Beli selasih di Bali. Cakep. Terima kasih kepada Mr. Zain Ali.
Baik kakak-kakak semuanya, alhamdulillah setelah kita dengarkan dan simak bersama beberapa dasar-dasar public speaking, lalu ada gestur, body language, serta naskah yang sudah kita praktekkan bersama. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan bismillah, mari bersahabat dengan mic dan berani berbicara di depan umum. Dan terima kasih atas antusiasnya yang sangat luar biasa untuk kakak-kakak semua, terutama khusus dari Miss Mutia, Miss Dewi, dan Miss Nisa yang dari awal sampai akhir sangat interaktif sekali tanya jawab serta praktiknya. Dan di kesempatan kali ini untuk kakak-kakak sangat bisa sekali untuk mendapatkan door prize-nya. Nah, ini adalah door prize yang akan kita kirimkan ke alamat kakak-kakak ya, yang saya sebutkan tadi ada Miss Mutia, Miss Dewi, dan Miss Nisa. Namun selain syarat interaktif dan aktif saat materi dari awal sampai akhir, dimohon untuk kakak bisa post di Instagramnya ya, di story masing-masing, dan tag atau mention di Instagram kita yaitu letsglobal.id. Terus bisa juga untuk like serta komen-komen di beberapa postingan kita ya kak ya. Silahkan langsung saja di screenshot misalnya, alhamdulillah hari ini telah mendengarkan materi public speaking bersama Mr. Zain Ali. Nah, di tag di Instagram kita, nanti akan kita repost oleh admin di letsglobal.id. Misalnya kakak-kakak bisa langsung di buat story, dan nanti akan dipersilahkan untuk mengirimkan alamatnya ya untuk mendapatkan door prize bajunya. Seperti itu. Quotes pendidikan. Ya boleh ditambah quote pendidikannya ya, ada quote pendidikan di baju ini ya. Oh, berarti nanti ya beda-beda Mister ya. Oke, nanti masing-masing akan mendapatkan baju quote-nya beda-beda nih, tergantung dari, nah bisa kelihatan ya, anak kita bukan kita, jangan dipaksa sama, dari Pak Munif Hatip ya. Oke, alhamdulillah telah selesai acara workshop nasional pada hari ini. Bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan terakhir pantun dari saya untuk kita semua, jika di sana bukan di sini, jangan dulu pergi. Kami akhiri workshop hari ini, next time berjumpa lagi. Saya Poppy Armaliani, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.